Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nika Deanggi Damayanti dengan NIM 2211011018. Adapun pembahasan kasus yang akan saya sampaikan dalam video ini sebagai berikut. Internet merupakan sajian perkembangan teknologi, yang dimana pada saat ini internet tidak hanya berfungsi sebagai penyedia berbagai macam informasi, akan tetapi pemanfaatannya pun saat ini sudah sampai pada titik merah, yang dimana hampir seluruh kegiatan aktivitas manusia berkaitan dengan penggunaan internet. Kehadiran internet sendiri dalam kehidupan manusia tentunya memberikan dampak nilai positif maupun negatif, tergantung kepada masing-masing individu yang menggunakan internet itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan literasi lain seperti literasi media, literasi informasi, hingga juga literasi internet yang dimana menjadi kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh individu untuk bisa menggunakan internet. Dalam penggunaan internet sendiri, ada 98% anak-anak maupun remaja yang mengetahui apa itu internet, dan juga 79,5% sebagiannya merupakan pengguna internet. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah perolehan angka tersebut tidak sejalan dengan kemampuan literasi internet yang mereka miliki. Nah, dalam kasus bullying secara nyata dan juga cyberbullying, terdapat 49% merupakan anak-anak ataupun remaja menjadi korban bully di dunia nyata. Nah, lalu ada 65% merupakan sebuah korban dari cyberbullying. Adapun jenis-jenis dari cyberbullying, yang pertama yaitu ada flaming atau terbakar, yaitu merupakan sebuah tindakan mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah ataupun dengan frontal. Istilah flame ini pun merujuk kepada kata-kata di pesan yang berapi-api. Lalu yang kedua yaitu ada harassment atau gangguan, yang dimana merupakan sebuah pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus. Lalu yang ketiga yaitu ada denigration atau pencemaran nama baik, yang dimana yaitu sebuah proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan juga nama baik dari orang tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada impersonation, yang dimana disebut dengan peniruan, yaitu sebuah tindakan berpura-pura menjadi orang lain dan juga mengirimkan pesan-pesan atau membuat status yang tidak baik. Lalu yang kelima yaitu ada outing, yang dimana merupakan sebuah tindakan menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi dari orang lain. Lalu yang keenam ada trickery, yaitu tipu daya, yang dimana di sini merupakan tindakan membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia ataupun foto pribadi dari orang tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu ada exclusion, yang dimana disebut dengan pengeluaran, yang dimana secara sengaja ataupun dengan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Lalu yang terakhir yaitu ada cyber stalking, yang dimana mengganggu yaitu ataupun juga mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar kepada korban. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying. Yang pertama yaitu adalah faktor individu, yang seperti kita tahu bahwa sebuah pengalaman kekerasan, persepsi, gender, dan juga yang lainnya itu merupakan salah satu faktor yang dimana dapat menyebabkan seorang menjadi pelaku cyberbullying. Lalu yang kedua yaitu ada kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak. Lalu yang ketiga yaitu ada sebuah lingkungan pergaulan yang buruk ataupun asupan konten informasi yang belum bisa diserap oleh remaja dengan baik dan juga benar. Lalu yang keempat yaitu adalah sebuah ketergantungan kepada media sosial dan juga internet yang berlebihan. Yang kelima yaitu ada kurangnya pemahaman tentang dampak dan juga akibat dari melakukan cyberbullying. Lalu yang terakhir merupakan sebuah adanya masalah psikologis ataupun emosional pada remaja yang bisa menyebabkan terjadinya
gangguan mental ataupun gangguan dalam psikologis individu sehingga bisa melakukan yang namanya cyberbullying. Nah, di sini ada salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Tasikmalaya. Selanjutnya adalah salah satu contoh kasus cyberbullying yang berujung maut yang terjadi di Tasikmalaya. Yang menjadi soal, perisakan yang dialami F tak cuma terjadi di dunia nyata. F juga menjadi korban perisakan cyber. Karena rekaman perisakannya disebar ke grup WhatsApp dan media sosial. Selanjutnya yaitu ada dampak dari cyberbullying. Cyberbullying sendiri memiliki dampak yaitu kepada anak ataupun remaja yang bisa menyebabkan depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi dan juga tidak berdaya ketika diserang pada saat cyberbullying. Nah, lalu yang kedua yaitu cyberbullying yang berkepanjangan bisa mematikan rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, selalu merasa bersalah ataupun gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpanya. Bahkan pula korban cyberbullying yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lagi oleh diganggu. Lalu juga remaja korban cyberbullying akan mengalami stres yang bisa memicu melakukan tindakan-tindakan rawan masalah seperti mencontek, membolos, kabur dari rumah, bahkan juga bisa minum minuman keras ataupun bisa mengonsumsi narkoba. Yang terakhir kita akan membahas solusi dari cyberbullying, yang dimana yang pertama yaitu dengan menanamkan pola pikir yang bijak terhadap remaja sedari dini terhadap dampak yang ditimbulkan jika melakukan perbuatan cyberbullying tersebut. Lalu yang kedua yaitu menanamkan sikap toleransi baik oleh para orang tua maupun dalam dunia pendidikan yang dijalani oleh remaja-remaja tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bagi pelaku cyberbullying hendaklah mengoreksi diri dan juga jangan suka menulis komentar negatif karena tidak semua orang memiliki mental ataupun tingkat kepercayaan diri yang sama. Lalu selanjutnya yaitu untuk korban cyberbullying harus selalu berhati-hati dalam memposting sesuatu sebab hal tersebut dapat memicu komentar negatif di sosial media sehingga berdatangan pihak yang akan saling membenci. Lalu selanjutnya yaitu adalah bijaklah dalam menggunakan sosial media. Filter ataupun memilah sangatlah penting dalam penggunaan sosial media. Yang seperti kita tahu bahwa peran orang tua juga harus selalu memperhatikan anaknya dalam penggunaan media sosial agar terhindar dari cyberbullying, baik menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Lalu yang terakhir yaitu dengan mengedukasi dari pihak sekolah juga sangat berkaitan erat karena pengetahuan dan juga wawasan dari sekolah juga sangat penting untuk menghindari adanya perilaku cyberbullying. Nah, pada kenyataannya memang tidak mudah untuk mengatasi fenomena cyberbullying, terlebih dengan jumlah kasus yang tergolong banyak di Indonesia sekarang ini. Pasti memerlukan banyak proses maupun waktu untuk menemukan solusi dan juga menyelesaikan secara tuntas masalah dari cyberbullying ini.